Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang ilmu politik pedagogi dari perspektif kritis, radikal, utopis, dan metodologi. Nah, sekarang kita memasuki bab yang pertama, yaitu ilmu politik, demokrasi kewarganegaraan, dan pemindahan dari pedagogi. Langsung saja pada bab yang pertama, pembahasannya dimulai dari perspektif kritis. Dengan kritis, kita tidak mengacu pada semacam kompulsif, keluh kesah, sifat jahat, dan tidak berguna. Sebaliknya, dengan kritis, kita mengacu pada keharusan politik dan moral untuk mengekspos batasan praktik yang kita ambil sebagai suatu hal yang alami. Kita perlu menggunakan berbagai kinerja spektrum, bukan hanya yang eurosentris, untuk mendapatkan jarak kritis dari arus pengaturan sosial, ekonomi, dan juga politik. Tujuannya adalah untuk mengekspos kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk demokrasi yang dinamis, seperti memblokir egalitarianisme pendidikan dan bentuk-bentuknya seperti yang dikatakan oleh Michel Find dan Louis Weiss bahwa kita perlu membangun kebijakan dan praktik yang memiliki kekuatan yang secara historis menyandikan hak istimewa dan marginalitas di sekolah-sekolah umum. Kritik itu penting karena dapat mencegah keangkuhan, kekejaman, kekerasan, serta membantu kita memahami apa yang menghalangi perkembangan manusia. Nah, dari perspektif kritis kita beralih ke perspektif radikal. Dengan istilah radikal tidak mengacu pada suatu bentuk ekstremisme politik dan aktivisme yang berperang. Sebaliknya, mengacu pada politik dan moral yang sangat penting untuk menyelidiki dan menginterogasi, misalnya sampai ke akar, tanpa pemeriksaan asumsi atau dasar atau fondasi yang membimbing. Analisis struktural dapat membuahkan hasil sepenuhnya menerangi patriarkal, rasis, kolonial, heteronormatif, dan kelas bias yang merupakan kurikulum tersembunyi dalam ilmu politik. Liberal versus konservatif bukan merupakan pilihan nyata ketika itu datang untuk pedagogi. Keduanya adalah perspektif yang tidak kritis dan anti-utopis yang menjaga hubungan kekuasaan dan jebakan dalam sangkar siber saat ini. Harapannya adalah bahwa bentuk-bentuk penyelidikan radikal akan mengungkap karakter kontingen pengaturan sosial dan politik yang dianggap alami dan tak terhindarkan. Intinya adalah untuk memperluas politik. Analisis radikal adalah prasyarat untuk bentuk-bentuk baru penelitian, pemikiran, dan perjuangan politik. Oleh karena itu, tantangan itu penting untuk menuntut kita supaya berpikir yang dominan dengan menggunakan kerangka acuan, misalnya liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Di luar semua ini, radikal berarti mendorong perubahan struktural yang merusak berbagai bentuk dominasi dan memungkinkan manusia berkembang untuk semua orang, bukan hanya untuk 1% orang saja. Nah, dari yang berikutnya dari sudut pandang utopis. Cara-cara penyelidikan radikal dan kritis membersihkan dasar dan ruang terbuka berpikir, tetapi mereka membutuhkan disposisi yang penuh harapan dan utopis. Ini sederhana, berarti kita perlu menetapkan pandangan kita yang tinggi, menghindari sinisme, keputusasaan, dan pesimisme yang merangkul pemikiran utopis. Yang terakhir adalah perspektif metodologi.
sebuah buku yang didasarkan pada praktik kritis, radikal, utopis, dan teori. Komitmen membutuhkan pendekatan dan metodologi yang unik. Yang satu digunakan dalam buku ini adalah autobiografi, kualitatif, kuantitatif, dan teoritis. Saya, dalam hal ini penulis, memanfaatkan pengalaman saya sebagai siswa di sekolah dasar dan sekolah umum menengah. Saya memanfaatkan pengalaman saya mengajar di komunitas perguruan tinggi negeri, sekolah negeri, universitas riset, dan perguruan tinggi swasta. Saya juga memanfaatkan pengalaman dan pelatihan saya sebagai ilmuwan politik dengan spesialisasi dalam teori politik. Akhirnya, saya memanfaatkan pengalaman saya bekerja dengan siswa dalam proyek keterlibatan komunitas dan pembelajaran layanan. Itu pertanyaan yang coba saya jawab dengan sederhana. Bagaimana kita bisa mendidik dengan baik siswa yang semakin beragam yang kita temui di kelas dan membuat ilmu politik lebih relevan dalam kehidupan mereka? Bagaimana praktik pedagogis memainkan peran dalam penciptaan dunia yang lebih baik dan lebih adil? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bab-bab dalam buku ini bersifat teoritis dan praktis. Saya membawa wacana dan perspektif yang berbeda ke dalam percakapan. Tujuannya adalah untuk mengartikulasi perspektif anti-Straussian dan non-mainstream tentang politik pedagogi sains melalui pendekatan kritis, radikal, dan utopis. Ini muncul sebagai teori umum pedagogi teori politik radikal yang menghancurkan otoritas, hierarki, dan pengetahuan terkait dan mengubah pedagogi menjadi praktik kesetaraan. Baik, dari bab yang pertama tadi, sekarang saya ingin beralih ke bab yang kedua, yaitu pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Bab ini berpendapat bahwa konsep politik menyesatkan teori sebagai pencarian tanpa kepentingan untuk kebenaran dan usaha otonom. Teori politik sebagai praktik dan disiplin tidak bisa mengelak dari pertanyaan otoritas dan kekuasaan. Ahli teori politik tidak menghasilkan interpretasi otoritatif, melainkan menghasilkan wacana legitimasi untuk tatanan politik. Ini mempengaruhi cakrawala politik mereka. Karenanya, serangkaian norma disiplin merupakan teori politik sebagai praktik pedagogis. Akibatnya, politis teori seharusnya tidak bekerja untuk menyembunyikan teori politik, tetapi menjadi lebih terbuka dan transparan tentang aspek pedagogis politik dan mengambil sikap dalam hal komitmen dan kepentingan politik tertentu. Tujuan dari pendekatan semacam ini bukan untuk membalikan kelas menjadi situs indoktrinasi politik, tetapi untuk membuat teori politik lebih relevan secara politik dan kontroversial, dan tidak menjadi ahli teori politik harus lebih banyak merefleksikan tentang hubungan antara teori politik dan pedagogi. Dari bab 2 kita beranjak ke bab yang ketiga, yaitu melawan metode Sokrates. Kritik terhadap Sokrates dan metode Sokrates sebagai praktik pedagogis untuk sejumlah alasan. Alasan yang pertama adalah Sokrates selalu bertanggung jawab selama dialog dan mengontrol sesi tanya jawab. Terkadang dialog tampak lebih seperti latihan dan terus mencapai kesepakatan dan dibungkam oleh Sokrates. Sokrates menyebut sesuatu sebagai dialog belum tentu membuatnya satu, terutama mengingat karakter bertele-tele dari pertukaran faktual antara Sokrates dan banyak lawan bicaranya. Karena Sokrates selalu bertanggung jawab atas diskusi. Metode Sokrates di kelas dapat menutupi model pembelajaran top-down dengan profesor di atas, siswa di bawah. Instruktur mengajukan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan. Metode Sokrates harus diterapkan dengan bermain-main, di mana
peran antara keduanya, dalam hal ini siswa dan instruktur, terbalik, atau setidaknya tidak terjebak dalam hierarki dialog logika. Ini mungkin membuat aspek penemuan diri yang lebih terpuji dan pertanyaan non-direktif mungkin. Alasan yang kedua, Socrates seringkali mempermalukan, menghina, dan mengejek orang lain secara ironis. Ketika rasionalitas gagal membujuk, Socrates menggunakan cara lain untuk mencoba mempermalukan lawannya, agar lawannya setuju dengan pendapatnya. Ini terlihat di beberapa dari pertukaran panas di Apologi dan di Republik Plato dan Gorgias. Percakapan dengan Socrates mungkin berakhir dengan kebingungan atau misaporia. Sekarang saya akan berlanjut menjelaskan bab yang keempat, yaitu mengejar teori politik di penjara di selatan Texas. Bentuk kewarganegaraan aktif tidak mungkin dalam konteks penjara dan dengan hidup dalam isolasi relatif. Nah, selain itu, narapidana tidak mendapatkan kemewahan untuk terlibat dalam dialog Socrates. Saat kami berjalan melewati mereka, misalnya, mereka diperintahkan sebelum kunjungan penjara diadakan diskusi kelas untuk mengeksplorasi asumsi tentang kondisi narapidana di penjara dan hukumannya. Persepsi kunjungan pra-penjara digunakan setelah kunjungan penjara untuk menilai apakah dan bagaimana mereka berbeda dari persepsi perjalanan penjara. Dalam hal materi bacaan khusus siswa On the Genealogy of Morals, karya Nietzsche, dan satu bab dari Phil, Kewarganegaraan Socrates. Teks ini menyoroti kontras yang mencolok antara keduanya, terlibat kewarganegaraan dan ketundukan tahanan. Fakultas juga dapat memberikan bagian disiplin dan hukum Foucault untuk mempersiapkan kunjungan. Dalam hal bahan bacaan oleh Villa, mengeksplorasi gagasan penjara sebagai ruang kematian politik. Karena penjahat kehilangan hak untuk berpartisipasi politik, misalnya hak memilih. Meskipun ini bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan tergantung pada karakter kejahatan yang dilakukan. Selain itu, seperti yang dikatakan Villa dalam bukunya, pembangkang kewarganegaraan adalah salah satu komponen demokrasi, misalnya diteriaki untuk diam dan menekan wajah mereka menghadap dinding. Wow. Keuntungan dari kunjungan lapangan ke penjara lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun demikian, penting untuk menentukan kemungkinan tantangan, kerugian, dan masalah. Penjara ini bisa dibilang menakutkan dan bisa membuat trauma seorang siswa dan anggota fakultas. Misalnya saat mahasiswa peserta melakukan kontrak visual dengan sekitar 100 narapidana di belakang di jendela kaca besar. Banyak siswa terlihat tidak nyaman. Ini juga tidak menyenangkan untuk mengamati manusia. Tidak mungkin untuk mengetahui caranya siswa akan bereaksi terhadap ini. Sekarang, saya akan berlanjut menjelaskan bab yang kelima, yaitu pedagogi subversif Frantz Fanon. Kolonial yang tertindas meruntuhkan wacana universalitas, memupuk perspektif bottom-up, dan melahirkan mil identitas politik yang menggoda. Pedagogi subversif juga muncul sebagai pengalaman gangguan mendalam yang mengekspos otoritas hierarki dan hubungan pengetahuan dan doktrin buta warna sebagai neokolonial praktek. Teori revolusional Frantz Fanon hadir sebagai cara untuk mengubah istilah perdebatan tentang rasisme dan hak istimewa kulit putih dan mencerminkan tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan rasial
dan mengeksplorasi cara subversif. Universalisme sebagai ideologi. Dunia Barat membanggakan diri atas pencapaian intelektualnya, dan Fanon mengatakan keunggulan humanistik. Universalisme dan doktrin hak asasi manusia atau HAM adalah dua bintang barat yang bersinar pada saat itu. Doktrin universalisme membubarkan perbedaan tertentu, seperti perbedaan etnis atau ras, jenis kelamin, dan kelas. Itu juga mengangkat subjek bertubuh sebagai penguasa alam semesta dan setidaknya secara teoritis menciptakan komunitas dunia berdasarkan kesetaraan rasionalitas dan penentuan nasib sendiri. Masuk ke Fanon. Meskipun Fanon terlambat tiba di kancah kolonial, dunia yang dia amati, khususnya di Aljazair, berada di tangan kaum borjuis Eropa. Dia mengamati itu kolonialisme seperti yang dipraktikkan di Aljazair didasarkan pada dominasi kekerasan, pencurian hubungan yang tidak setara, kebohongan, kemunafikan, dan eksploitasi. Ekspresi Aljazair Prancis adalah oksimoron yang kejam dan penuh kekerasan yang bersifat universal, membumi secara khusus. Yang dipraktikkan di Aljazair didasarkan pada maksudnya kekerasan. Kolonialisme adalah sistem penindasan yang pada akhirnya didasarkan pada kekerasan dan dehumanisasi penduduk kolonial. Nah, menurut Fanon, dekolonialisasi akan menjadi proses kekerasan. Fanon tahu bahwa masalah kekerasan politik adalah masalah yang rumit. Menurut Fanon, masalah kekerasan perlu diberikan pertimbangan yang cermat. Tidak ada yang mau berubah melalui politik elektoral, bernegosiasi dengan kekuatan penduduk mustahil dahulunya. Karena itu, Fanon sampai pada kesimpulan sederhana. Untuk berperang dan terlibat dalam politik adalah suatu hal yang sama. Dalam hal ini, perang sebagai politik dan politik sebagai perang. Tidak ada pengamat dan penonton. Seorang penonton adalah pengecut atau pengkhianat. Pedagogi sebagai ideologi. Fanon berpendapat bahwa pedagogi adalah salah satu situs kunci untuk revolusioner perjuangan. Dalam kata-kata Fanon, semuanya bertumpu pada mendidik massa. Pertanyaannya menjadi siapa yang mendidik massa dan bagaimana massa mendidik. Fanon dengan demikian memberi kita sudut pandang untuk merefleksikan pedagogi sebagai ideologi, yaitu praktik yang mencoba melestarikan subjugasi populasi yang didominasi. Kesimpulannya, dalam laporan baru-baru ini, unit terorisme FBI menyatakan bahwa identitas hitam ekstrim merupakan ancaman kekerasan. Ini bukan hal baru karena ini hanya upaya untuk mengkriminalisasi semua bentuk agen dan aktivis hitam dan mendefinisikan manifestasinya seperti yang selalu ada di luar bentuk-bentuk politik demokrasi yang sah. Untuk melawan pendekatan kriminal manajerial top-down untuk menafsirkan kulit hitam aktivisme serta medis terapeutik yang melihat agen hitam selalu pada dasarnya patologis. Juliet Hooker baru-baru ini menyatakan bahwa kerusuhan adalah bentuk ganti rugi demokratis untuk warga kulit hitam. Untuk Hooker, kerusuhan memungkinkan warga kulit hitam untuk mengungkapkan rasa sakit mereka dan membuat kerugian. Mereka melihat tatanan rasial yang menuntut mereka mengorbankan keduanya dengan tidak mengungkapkan kemarahan dan kesedihan atas kerugian tersebut, dan juga dengan menerima mereka secara damai. Oleh melihat potensi demokrasi dalam kerusuhan, Hooker melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini bisa menyelamatkan politik hitam kontemporer dari jalan buntu strategis diproduksi oleh percandian narasi romantis tentang hak-hak sipil gerakan sebagai momen teladan ketika kemajuan rasial tercapai
melalui aktivisme politik yang sepenuhnya menyetujui norma demokrasi liberal. Yang berikutnya adalah bab yang ke-6 tentang pengajaran teori politik online di lembaga pelayanan Hispanik. 7. Paulo Ferreira tentang pedagogi dan revolusi. Ferreira menyatakan, ide apapun datang dari belahan dunia lain tidak bisa begitu saja ditransplantasikan. Namun Ferreira juga mengklaim ada dimensi universal dari apa yang saya miliki telah menulis tentang pendidikan. Tapi bukankah itu masalahnya? Ferreira, pekerjaan beroperasi menurut kesederhanaan salah satu. Karya Ferreira membawa warisan penindasan masa lalu dan saat ini ke dalam rencana belajar. Konteks kehidupan siswa menjadi teks. Kekuasaan demokratis non-reaksioner adalah praktiknya. Pembebasan diri adalah tujuannya. Difasilitasi oleh tindakan menghilangnya guru sebagai pemberi pengetahuan yang berwibawa. Semua ini diarahkan untuk seluas-luasnya kemungkinan humanisasi untuk membangun dan mempertahankan demokrasi dan jenis institusi akademik dan profesional yang perlu ada untuk mempertahankan proyek ini dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah bab yang ke-8 atau bab akhir dari buku ini. Diam, suara, dan politik resistensi di kelas. Ketiga contoh ini menggambarkan keefektifan titik temu kritis perspektif tentang pedagogi. Ini melibatkan termasuk yang relevan secara budaya kurikulum, autobiografi kritis, perspektif feminis, dan pembelajaran visceral sebagai cara untuk membuka ruang bagi suara dan pengalaman murid. Sekolah adalah ruang untuk belajar, tetapi juga untuk perkembangan. Dari konsep diri yang positif dan pembentukan identitas, beberapa rekan saya telah menyuarakan rasa frustasi dengan siswa. Berbeda dengan menyalahkan siswa. Mereka perlu melihat sendiri siswa memiliki banyak hal untuk dikatakan jika konteksnya memungkinkan mereka berbicara. Saya terus terkesan dengan level siswa, keterlibatan di kelas. Praktik-praktik ini meletakkan dasar bagi siswa, tetapi saya telah belajar bahwa mereka membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.